Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama aku Ruby Info. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang asuransi pengangkutan. Kalian tahu nggak sih apa itu asuransi? Apa kalian tahu apa itu pengangkutan? Oke, di sini kita akan kupas tuntas mengenai asuransi pengangkutan. Pada mulanya, kita berpendapat bahwa barang-barang yang hendak kita kirimkan melalui suatu ekspedisi itu, apabila terjadi kerusakan, kerugian, atau kehilangan atas barang tersebut, maka pihak pelayaran atau ekspedisi yang harus bertanggung jawab. Namun, perkiraan tersebut salah loh. Hal ini dikarenakan adanya masing-masing pihak mempunyai kekebalan terhadap tuntutan-tuntutan, yaitu pihak pelayaran atau ekspedisi kebal terhadap segala tuntutan, kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan karena adanya bahaya-bahaya yang bersifat asidental. Sedangkan pihak bank kebal terhadap segala tuntutan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan karena adanya dokumen-dokumen palsu. Bagaimana ya jika adanya resiko kehilangan atau kerusakan pada barang? Siapa ya yang bertanggung jawab atas kesalahan itu? Menurut kalian siapa nih guys? Oke, barang-barang yang diekspor dan diimpor dengan menggunakan kapal laut, pesawat terbang, atau kereta api dapat beresiko mengalami kerusakan atau hilang di perjalanan. Untuk meminimalisir resiko kerusakan atau kehilangan, maka dalam perdagangan luar negeri sudah menjadi suatu keharusan menggunakan jasa perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi inilah yang nantinya ikut menanggung kehilangan atau kerusakan barang ekspor dan impor dengan catatan barang tersebut telah diasuransikan. Selain yang sudah dijelaskan tadi, kita juga belajar tentang definisi, prinsip, macam-macam resiko, kerugian, jenis kerugian, faktor yang menentukan premi asuransi, penutupan asuransi, dan prosedur klaim. Wah, jadi penasaran ya, apa saja sih? Nah, selanjutnya kita akan belajar penuh tentang asuransi pengangkutan yang akan dijelaskan oleh kakak-kakak cantik nih. Hihihi. Namanya Kakak Farah dan juga Kakak Nia. Jangan di skip ya. Selamat menonton. Enjoy. Hello! Welcome to my YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat kelak di akhirat nanti. Yang saya hormati dosen pengampu perdagangan luar negeri Ibu Mimanizman SDMM,
teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Nama saya Farah Ramadini dengan NPM 2019-14-508 dan teman saya. Saya Kurniati dengan NPM 2019-14-508. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang asuransi pengangkutan. Saya pertama akan dibacakan oleh teman saya Kurniati. Waktu dan tempat dipersilakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pada pasal 1 yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu 1. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian kerusakan biaya yang ditimbul kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Definisi asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, pasal 246 menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu. Menurut Iswi Haryani, kontrak asuransi dapat berupa 3 macam bentuk, yaitu polis asuransi, sertifikat asuransi, surat penutupan. Polis asuransi itu kontrak perjanjian asuransi antara pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan pihak tertanggung atau pemilik barang. Sertifikat asuransi itu surat keterangan yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransi dalam bentuk open policy. Surat penutupan itu pemberitahuan yang dibuat oleh perusahaan asuransi atau agen asuransi yang menyatakan bahwa sebuah kontrak asuransi telah ditutup sementara, menunggu keluarnya sertifikat asuransi dan polis asuransi. Macam-macam resiko kerugian. 1. Resiko kerugian yang secara umum ditanggung perusahaan asuransi. 2. Resiko kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi dengan persyaratan khusus. 3. Resiko kerugian yang menjadi tanggungan pemilik barang. Jenis-jenis kerugian yang diderita kapal dan muatan. Total loss, suatu kerugian atau kerusakan dikatakan total loss apabila barang tersebut hancur total, tidak terbentuk sama sekali, musnah seluruhnya atau kegunaannya hilang sama sekali. Partial loss, kerugian atau kerusakan yang timbul lebih kecil daripada nilai barang tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Farah Ramadini. Baik, terima kasih Nia. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Faktor-faktor yang menentukan premi asuransi. Menurut Amir MS, ada 2 faktor yang menentukan tinggi rendahnya premi asuransi, yaitu 1. Nilai pertanggungan yang dipakai dalam penutupan asuransi pengangkutan laut biasanya merupakan salah satu dari 3 jenis nilai pertanggungan sebagai berikut. Yang ke-1 ada 100% sampai 110% dikali nilai FOB freight and board. Yang kedua ada 100% sampai 110% kali nilai CNF, cost and freight. Yang ketiga ada 100% sampai 110% dikali nilai CIF, cost, insurance and freight. Lalu faktor-faktor yang menentukan premi asuransi yang kedua yaitu syarat pertanggungan, di mana syarat pertanggungan ini adalah semakin luasnya jenis resiko yang dipertanggungkan, maka semakin tinggi premi asuransi yang harus dibayar dan oleh pihak tertanggungnya. Jenis pertanggungan asuransi ada 5, yaitu free of particular fringe (FPA),
Lalu yang kedua ada with average, yang ketiga ada all risk, yang keempat ada total loss only, dan yang kelima ada franchise clause. Lalu kemudian ada penutupan asuransi pengangkutan laut. Yang kesatu ada barang-barang yang diangkut sebagai objek pertanggungan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap barang yang akan diangkut adalah kesatu ada jenis barang atau type of cargo. Jenis barang yang dibagi menjadi empat golongan, yaitu satu general cargo, barang-barang umum, yang kedua ada bulk cargo, barang-barang curah, yang ketiga ada special cargo, barang-barang khusus, dan keempat ada dangerous cargo, barang-barang yang berbahaya. Lalu yang kedua ada penutupan asuransi pengangkutan laut. Kapal yang mengangkut sebagai alat transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu konstruksi kapal, tahun pembuatan, dan GRT kapal. Lalu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu konstruksi kapal, tahun pembuatan kapal, GRT kapal, gross creation time. Dan yang kedua ada manajemen carrier reputation, dan yang ketiga ada operation system. Prosedur iklim. Kewajiban tertanggung sebagai berikut. A. Tertanggung wajib memberitahukan dengan segera kepada penanggung setelah sesaat diketahui adanya kerugian atau kerusakan atas objek yang dipertanggungkan tersebut. Kemudian yang B. Tertanggung wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan, mencegah, atau memperkecil kerugian. Lalu yang ke C, ada menjamin bahwa semua hak terhadap perusahaan ini serta pihak ketiga lainnya telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Lalu ada prosedur iklim dokumen pendukung klaim, di mana dokumen ini yang ikut mendukung klaim yang timbul baik dilihat dari pembuktian terjadinya kerugian maupun tentang persyaratan yang berhubungan dengan pengangkutan dan tata niaga barang-barang yang dipertanggungkan yang berhubungan dengan besarnya nilai kerugian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih penjelasannya Kakak Farah dan Kakak Nia. Gimana nih guys, sudah paham? Paham ya pastinya. Ruby jadi makin paham nih tentang asuransi pengangkutan. Ruby info jadi punya kesimpulan nih tentang asuransi pengangkutan. Jadi barang-barang yang diekspor dan diimpor menggunakan kapal laut atau dan sebagainya itu mempunyai resiko kerusakan atau hilang di perjalanan. Maka untuk meminimalisir resiko kerusakan dan kehilangannya sudah menjadi suatu keharusan menggunakan jasa perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi inilah yang nantinya ikut menanggung kehilangan atau kerusakan barang yang akan diekspor dan impor dengan catatan barang tersebut telah diasuransikan. Kita sudah sampai di penghujung nih. Ada kata motivasi untuk kalian. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Jadi, mulai hari ini, ayo kita siapkan masa depan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salawat serta salam semoga Iya. Salawat serta salam. Salawat serta salam. Gimana sih nadanya?